79 tahun sudah Indonesia merdeka, namun buah kemerdekaan tidak seluruhnya dirasakan warga Indonesia. Semarak kemerdekaan dirasakan berbeda oleh warga di sejumlah daerah karena kondisi infrastruktur rusak yang membuat warga masih harus berjuang untuk mendapatkan akses membangun hidup yang lebih layak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Panjaitan dengan NIM 24095-11027 dari kelas C. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini, saya akan membahas sebuah kasus yang sering berada di sekitar kita yang sangat relevan dengan upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Kasus yang saya bahas yaitu pembangunan terabaikan di desa tertinggal untuk mewujudkan pemerataan yang berkeadilan yang saya ambil dari topik integrasi nasional. Kasus ini merujuk pada ketimpangan yang terjadi antara desa dan kota, di mana desa-desa di daerah terpencil seringkali tertinggal dalam hal akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pertama, latar belakang kasus. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam karakteristik geografis dan demografis yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di setiap wilayahnya. Di satu sisi, kita melihat kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bali yang berkembang pesat dengan infrastruktur yang sangat memadai. Di sisi lain, banyak desa-desa yang terletak di wilayah terpencil atau pedalaman yang masih tertinggal jauh dalam hal pembangunan. Desa-desa ini seringkali menghadapi masalah seperti kurangnya akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, jalan yang rusak, minimnya fasilitas kesehatan, serta terbatasnya akses pendidikan yang berkualitas. Masalah ini semakin diperburuk oleh ketidakmerataan distribusi anggaran pembangunan yang seringkali lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, banyak desa tertinggal yang terjebak dalam lingkungan kemiskinan dan kesulitan untuk berkembang. Pembangunan yang tidak merata ini menghambat tercapainya tujuan pemerataan sosial dan ekonomi, serta beresiko menciptakan ketegangan sosial antara daerah yang maju dan yang tertinggal. Kedua, latar masalah dan permasalahan. Masalah utama dalam kasus ini adalah ketidakmerataan pembangunan yang mengarah pada tertinggalnya desa-desa di daerah terpencil. Beberapa faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah: pertama, ketimpangan infrastruktur. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh desa tertinggal adalah keterbatasan infrastruktur. Akses terhadap jalan yang layak, listrik, dan air bersih masih terbatas di banyak desa. Jalan yang rusak atau tidak memadai menyebabkan kesulitan dalam distribusi barang dan layanan dasar, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di desa. Tanpa infrastruktur yang baik, sulit bagi desa untuk berkembang dan mengakses peluang pasar yang lebih besar. 2. Akses terbatas pada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di desa seringkali kurang berkualitas. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, terbatasnya tenaga pengajar yang berkualitas, serta jarak yang jauh antara desa dan sekolah atau perguruan tinggi menghambat anak-anak desa untuk mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan tenaga kerja juga minim, yang membuat masyarakat desa sulit beradaptasi dengan dunia kerja yang semakin maju. 3. Keterbatasan akses kesehatan. Banyak desa tertinggal yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Pusat kesehatan masyarakat sering kali kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas yang memadai. Hal ini mengarah pada rendahnya kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat desa, serta tingginya angka kematian bayi dan ibu di beberapa daerah. 4. Kemiskinan dan ketergantungan pada pertanian.
Banyak desa tertinggal yang sangat tergantung pada sektor pertanian tradisional yang seringkali tidak dapat mendatangkan hasil yang optimal karena teknologi yang kurang memadai, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas. Ini membuat masyarakat desa terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik. 5. Tantangan dalam akses teknologi. Teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas. Namun, akses terhadap internet dan teknologi modern seringkali terbatas di desa-desa tertinggal. Tanpa akses yang baik ke teknologi, desa tidak dapat berkembang dengan optimal. Ketiga, upaya pemecahan masalah dari kasus ini. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu merumuskan beberapa upaya pemecahan masalah yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, pertama, pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seperti jalan, listrik, dan air bersih. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, desa dapat membuka akses pasar, meningkatkan mobilitas, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM dapat menjadi langkah awal yang baik dalam memberikan akses infrastruktur dasar kepada desa. Penyediaan akses internet juga harus menjadi prioritas, mengingat teknologi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan internet, desa dapat mengakses informasi, pendidikan online, serta peluang bisnis yang lebih luas. 2. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pembangunan sekolah yang lebih baik dengan fasilitas yang memadai dan pelatihan bagi guru sangat penting. Program beasiswa bagi anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga perlu diperkuat. Selain itu, pelatihan keterampilan untuk para pemuda desa dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau bahkan memulai usaha mereka sendiri. Pendidikan vokasi dan pelatihan kewirausahaan bisa menjadi solusi bagi anak muda di desa. Ketiga, peningkatan layanan kesehatan. Pembangunan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang lebih baik serta pengiriman tenaga medis ke daerah-daerah terpencil harus menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan. Selain itu, memberikan vaksinasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat desa juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Keempat, pembangunan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui program pertanian berbasis teknologi dan pemberian akses pasar yang lebih baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Bantuan modal usaha dan pelatihan manajemen usaha juga penting untuk mendorong kewirausahaan di desa. Dukungan terhadap produk lokal dan promosi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga perlu ditingkatkan agar desa dapat lebih mandiri secara ekonomi. Yang kelima itu keterlibatan semua pihak. Pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah atau NGO harus bekerja sama dalam memecahkan masalah ini. Sektor swasta dapat berinvestasi dalam pengembangan desa, sementara NGO dapat membantu dalam pemberdayaan masyarakat dan pelatihan keterampilan. Kesimpulan dari penjelasan kasus ini yaitu secara keseluruhan, pembangunan terabekan di desa tertinggal merupakan masalah serius yang harus segera ditangani untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Dengan fokus yang lebih besar pada peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, kita dapat membantu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
pemerintah dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang tempat tinggalnya dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan yang merata akan mendorong terciptanya integrasi nasional yang lebih kuat, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.